dari A, yang lain S semua, jadi agak susah. Yang pertama dari Pak Johnson Taju ya, pertanyaannya sangat menarik sekali, apa yang akan disampaikan dan apa yang akan diwariskan jika saya diberi mandat menjadi ketua IAG. Jadi seperti tadi saya utarakan bahwa yang pertama adalah terus membuat suatu organisasi yang efektif dengan melakukan regenerasi dan pembenahan administrasi. Jadi permasalahan yang tadi dikemukakan oleh Pak Nur Sarifudin itu sudah selesai, karena sebenarnya itu hanya masalah administrasi saja, masalah iuran anggota, database itu memang perlu fokus untuk dibenahi sehingga hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Dan juga dari visi dan misi saya ada 3 tadi. Yang pertama adalah memberdayakan geologi Indonesia. Yang bisa kita lakukan adalah kita membentuk kayak semacam think tankers atau semacam dewan penasehat dari pakar-pakar ahli geologi Indonesia, sehingga IAGI bisa memberi masukan yang baik dan juga berguna bagi negara ini. Dan jika badan tersebut sudah dibentuk, maka ini akan bisa berkelanjutan sampai generasi yang pengurusan yang akan datang. Kemudian untuk peningkatan profesionalisme, di sini pilar saya ada 3 dari peningkatan profesionalisme. Yang pertama adalah pelatihan, yang kedua adalah sertifikasi, dan kemudian yang ketiga yang mungkin agak dilupakan adalah saya cukup prihatin karena dari sekian banyak geologis yang di sini itu yang geologis merdeka itu bisa dihitung dengan sebelah jari. Jadi saya ingin mengembangkan semacam inkubator untuk bisa mengembangkan geologis merdeka yang bisa menjadi konsultan geologi. Karena saya sendiri belum termasuk geologis merdeka. Kemudian jadi 3 itu diharapkan bisa menjadi legacy. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Dadan, terima kasih Pak Dadan. Jadi metodologi apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Itu saya punya 3 Pak Dadan. Jadi yang pertama harus ada itu passion. Jadi kita memang harus mempunyai passion yang tinggi untuk bisa memberi semangat kepada organisasi IAGI sehingga kepengurusan IAGI itu bisa bergerak menjadi lebih lincah dan lebih efektif lagi. Itu yang pertama. Tanpa passion yang besar itu omong kosong, organisasi IAGI akan maju. Contoh yang passionnya banyak itu kayak Pak Andang ini, tinggi passionnya. Jadi dia bisa memberi warna kepada organisasi meskipun sekarang sudah lama tidak jadi ketua. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan networking, karena organisasi yang ini sangat katakanlah sudah mulai dianggap Pak dengan kepengurusan Pak Rofik ini, tapi masih susah diimplementasikan. Seperti mencari dana dan ya mungkin maaf dikatakan itu masih kesusahan, padahal kan cukup mentok ya kalau itu sudah masuk ke Kompas. Jadi ini yang perlu dikembangkan, jadi komunikasi dengan perusahaan-perusahaan seperti Geoservice, mungkin bersih atau perusahaan-perusahaan mitigasi yang lain, sehingga pembayaran anggotanya juga bisa lancar. Kemudian kalau ada sponsorship juga kita tidak terlalu kerepotan. Itu yang kita perlu lakukan adalah meningkatkan networking dengan perusahaan ataupun dengan institusi lain dan juga dengan pemerintah. Karena kita sering menurut Pak Seno Haji itu tadi sudah dijelaskan, ya itu sering banget dapat undangan. Dan undangan kadang-kadang kita malah rugi karena harus bayarin gitu. Tapi sebenarnya apa yang bisa didapat dari IAGI, dari network yang sudah dibuat itu, saya kira akan harus lebih diperhatikan. Kemudian yang ketiga tentunya harus ada win-win solution antara kerjasama tersebut, sehingga sama-sama saling menguntungkan, sama-sama saling berkembang, sehingga semuanya itu mendapatkan berkah. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak siapa tadi Pak Nur Sarifudin. Ya, terima kasih Pak Nur Sarifudin. Jadi saya agak ingat karena nomor anggotanya urutan ke saya. 1276, saya 1277. Mungkin kita pernah kerja bareng ya. Satu dapat jas, satu enggak. Ya bos, itu membuka luka lama itu. Nah, yang pertama seberapa pentingnya sertifikasi. Jadi tadi saya sudah kemukakan di paparannya, mungkin Pak Nur belum hadir. Jadi saya menganggap ya penting, tetapi lebih penting juga untuk melakukan pelatihan dan juga pengembangan kewirausahaan atau entrepreneurship dari geologi. Karena saya seringkali kedatangan biasalah bekas mahasiswa gitu nyari kerjaan, dan ternyata
masih susah juga ahli biologi cari kerjaan. Artinya kalau ada kesempatan untuk berwirausaha, tentunya itu akan membuka lapangan kerja, dan tentunya harus didukung juga oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan institusi swasta untuk membuka opportunity tersebut. Situ. Terutama misalkan ada institusi hanya kira-kira yang boleh mengerjakan proyek hanya institusi tertentu, itu kan mengarahkan, jadi tidak ada opportunity bagi institusi lainnya ataupun perusahaan kecil untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Itu contohnya Pak. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua, mohon maaf Pak Yusi, jawabnya agak panjang karena pertanyaannya banyak. Kemudian yang kedua adalah ini tadi sudah dijawab ya. Sudah belum. Untuk ini permasalahan administrasi. Tadi sebenarnya sudah saya singgung bahwa itu diperlukan tata kelola organisasi yang baik. Tata organisasi yang baik itu ada administrasinya, sekretarisnya jalan, bendaharanya jalan. Saya kira semuanya bisa dibereskan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya semangat IAGI yang lebih baik lagi untuk kepengurusan mendatang bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan ataupun prestasi yang diraih oleh kepengurusan sekarang dan bisa meningkat lagi sehingga kepengurusan yang berikutnya jauh lebih baik lagi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.